Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'da. Yang kami hormati Bapak Ketua DPP Kecamatan Pesaningan beserta anggotanya, dan yang kami hormati semua kadang tani baik di desa Randu maupun Bandung, khususnya 10 desa yang ada di Kecamatan Pesaningan. Pertama-tama marilah kita panjatkan dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kenikmatan, kesehatan, juga kebahagiaan pada pagi hari ini. Kita patut bersyukur, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada beliau Nabi Muhammad Rasulullah SAW, keluarga dan sahabatnya dan pengikutnya, semoga kita mendapat pertolongannya pada hari kiamat besok. Kadang tani semuanya yang kami hormati, di sini saya sedikit menerangkan tentang pesan-pesan nenek moyang kita, karena meskipun orang tua kita harus dipatuhi. Pesan pertama nenek moyang yaitu 5 pesan untuk bercocok tanam padi. 5 pesan itu antara lain, pertama yaitu papat tancep lumpur rolas ngesat 16 nembe metune 18. Artinya saat tanam itu sebaiknya daun 4, kurang lebih sekitar umur 20 hari atau paling tua yaitu 22 hari. Itu kira-kira agak tanaman atau persemaian itu daun 4, kemudian seterusnya tumupur rolas kesat 16 baru primordia. Yang kedua yaitu tinebih no tirta ya samudra murih tunggul linangkung rembaka, yaitu jangan mengairi pari terlalu banyak seperti samudra sekarang, biar lebih banyak anakannya. Kemudian yang ketiga, sawur mukur amegah dapur nyawi sitirto nyawi jijoto. Sawur mukur amegah dapur artinya kita memupuk itu untuk memperbanyak dapur, ini maksudnya rumpun. Nyawi sitirto nyawi jijoto yaitu menyediakan air untuk menata ronggian, bahasa desa di ronggian joto. Kemudian yang keempat yaitu pesan nenek moyang kita yaitu tungguling pusko tan sinarang daring wacono, yaitu ketika padi itu mengembang itu hindari saat musim hujan dan angin lebat. Karena zaman kuno ini zamannya nandur pari Jawa ini mangsane rendeng we kebanyakan mungkus saya. Kebanyakan debu. Ini zamannya. Kan zaman sekarang karena padinya padi instan ya kira-kira lah. Tapi diupayakan kita kira-kira mengembang itu jangan sampai ada angin yang lebat dan hujan. Kemudian pesan yang terakhir yaitu ler-leran dari daharan sepah jinata yang lemah, yaitu ler-leran itu menumbuhkan panganan yang tidak dimakan itu harus kembali ke tanah. Misalnya manusia diciptakan dari tanah, nanti insya Allah akan kembali ke tanah. Artinya jerami atau kebon itu ya sebaiknya
petani jangan senang-senang buang di sungai ataupun di ladang, itu dimanfaat untuk pupuk. Itu pesan nenek yo kita, itu ceritanya bro, nyatanya. Tapi kalau kita amati, insya Allah kalau sampah-sampah yang tidak berguna mungkin kadang-kadang ada manfaatnya. Hadirin semuanya, kadang tadi yang kami hormati, kemudian ada fase tanaman padi, ada 12 fase. Pertama yaitu tancap. Tancap itu cara Jawane tandur, natane karo mundur, taju yo nah natane karo maju apabila iki dilegowo bisa. Kalau tanamnya itu legowo ya bisa mundur bisa maju. Tapi kalau dulu tandur natane karo mundur, nih nata karo mundur, karo bahasa Jawa wong Jawa nyen tancep. Tancep artinya tandur cetek pituturi. Berarti kita tanam itu jangan senang-senang ler-lerannya itu subur, lernya dalam, tapi senang tanam yang dalam itu insya Allah penghidupannya kurang. Maka dari itu kita harus tanam yang dangkal atau cetek, biar akarnya itu leluasa. Cara wong iki ora ketekek lah. Itu tancep. Setelah tancep, setelah tandur yaitu biasanya padi itu ngelilir. Nah tadinya kuning kadang-kadang 7 hari kemudian baru hijau. Jenenge namanya ngelilir. Ngelilir artinya nggilir ilaning tirta. Jangan sampai karena airnya itu banyak sehingga kita senang-senang sampai terlalu kebanyakan seperti samudra itu tiap hari. Karena yang namanya padi itu butuh air tapi tidak terlalu banyak, yang penting basah. Makanya kita bisa berselang, kadang diairi, kadang tidak, biar anakannya itu baik, pertumbuhannya baik, itu ngilir. Kemudian fase yang ketiga yaitu mupus. Setelah ngilir itu biasanya ngelung atau mupus. Mupus dalam arti yaitu mupus murih ungguling. Murih ungguling. Mupus murih ungguling. Tanaman itu satno salahiro. Satno salahiro. Jangan terlalu banyak air. Murih ungguling pupuse satno salahiro. Nah, unggul. Biasanya kerap sap itu kalau bahasa Indonesia apa ya? Sap. Asap. Kepada asap. Kadang-kadang asap, kadang-kadang ada air. Itu insya Allah pupusnya unggul. Kemudian setelah pupus yaitu padi itu manak. Padi manak dulu. Manak niku dalam arti anam. Manake nikan arupa karang, tapi saya tidak hafal nih apa maksudnya apa. Manak manika nikan arupa karang. Tapi orang Jawa memang sulit dipahami manak. Kemudian setelah manak yaitu mutu. Subhanallah itu kalau padi itu manak dulu kemudian mutu. Nanti buntinya kemudian mutu. Mutu itu dalam arti metune bangsa putu-putuan. Nah wis mulai mutu niku antara makhluk sing makan hama, makhluk makan hama bisa. Kemudian ada orang, ada temonggo, dan itu baru munculnya itu mutu. Saat hari itu mutu, metuni bangsa putu-putuan. Setelah mutu yaitu ngapit. Ngapit itu cara bahasanya primordia. Ngapit niku ngancik metuni tanduran. Terus mulai ngapit.
ngancik pemetuning tanduran wis mulai berhasil. Setelah ngapit yaitu meteng. Meteng dalam arti mengku tengoro minggahi temonggo. Nah tadinya belum ada temonggo, belum ada laba-laba, itu setelah meteng itu baru naik. Bangsa kutu-kutuan termasuk teman-teman petani itu munculnya itu setelah padi itu meteng, mengku tengoro minggahi temonggo. Setelah meteng yaitu ngembang. Ngembang menika ngerembakane bangsa kumbang. Kumbangnya biasanya kalau ada wangi-wangi itu selalu mengiringinya, mendampinginya. Itu namanya ngembang. Senang dengan bau wangi-wangian. Setelah ngembang yaitu najin. Najin itu masak susu lah. Kalau malai itu dipegang itu dipetes itu kadang-kadang ceplik gitu, itu masak susu najin. Setelah najin yaitu ngapur. Ngapur itu setelah dipegang itu seperti kapur. Nih, ngapur mulai ngapur dengan arti ngancik purnane rubido. Nah setelah ngapur, sudah ngapur itu ya ada lembir ada apapun insya Allah sudah aman karena sudah nangkep ronggiannya sudah nangkep, apa jenis gabahnya itu sudah rapet ngapur namanya. Terus nguning upaya ninggeping joto. Nguning upaya ninggeping joto sudah tertata. Yang terakhir yaitu panen. Panen dalam arti panggung ajining damai. Jadi setelah kita panen itu sebaiknya jerami jangan dibuang atau dibakar, kecuali kalau dimanfaat orang untuk hewan itu boleh. Jangan seperti orang lain misalnya diminta untuk makan hewan kok tidak boleh, ya kebangetan. Makanya petani adalah harusnya toleran. Kalau dibuang ya tidak boleh, tapi kalau untuk makan kerbau atau sapi silakan, tidak apa-apa. Namanya dimanfaatkan. Kalau tidak dimanfaatkan petani untuk hewan, dimanfaat kita untuk pupuk, dibuat organik bisa. Dipakai empat, pakai macam-macam kayak pupuk organik. Nanti kembali ke situ, kembali ke tanam lagi. Insya Allah kita mengurangi pupuk-pupuk kimia. Seandainya kita rajin membuat pupuk organik, kompos itu, insya Allah nanti pupuk kimia kurang. Di samping itu tanah itu insya Allah mudah gembur, jadi subur sekali. Mungkin demikian pesan-pesan nenek moyang kita. Semoga kita bisa mengamalkan karena itu mungkin sesuatu yang baik. Mudah-mudahan petani jaya, maju dan makmur. Demikian dari saya, Bapak Pangudi. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Akhirnya billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petani harus semangat, insya Allah maju dan makmur. Baldatun thayyibatun wa rabbun.